Gerakan perubahan perilaku itulah tema dialog Lunch Talk kita hari ini, dan kita juga masih bersama dengan Dr. Sally, tim pakar medis Satgas COVID-19, dan juga Prof. Hasbullah, ahli kesehatan masyarakat. Balik lagi tadi, bagaimana akhirnya kita mengkampanyekan ini, menyadarkan masyarakat bahwa ini sebenarnya sesungguhnya serius. Bahkan orang yang terlihat sehat ternyata dia bisa menjadi pembawa untuk keluarga dan lingkungannya. Nah, ini kita tahu sekarang ada kampanye bahkan beberapa yang membawa peti mati. Ini untuk menjadi sebuah kesadaran bahwa ini antara menakut-nakuti atau seperti apa sebenarnya Anda melihatnya, Prof, terkait dengan hal ini? Ya, kembali tadi saya sampaikan bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Memang betul Dr. Sally sampaikan sudah banyak sekali. Rasanya tahu sudah tahu, tetapi yang Dr. Sally bilang pemahaman, saya bilang menjiwai, itu memang belum tumbuh. Dan menjiwai itu baru bisa tumbuh kalau ada fakta-fakta di depan matanya yang kelihatan oleh mereka mengancam. Jadi penggunaan peti mati itu bisa lebih menyadarkan, ya. Tidak selalu akan berhasil, tapi paling tidak itu membantu untuk menyadarkan mereka bahwa COVID ini bukan sekedar sakit tanpa gejala yang mesti dipahami. Ada resiko saya mati, walaupun memang sekitar 4% lebih dikit ya yang meninggal. Dan ini kalau dibandingkan dengan penyakit seperti DBD misalnya, dari istilahnya case fatality rate itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Nah, sehingga masyarakat kalau sekedar sakit, apalagi kita sebut OTG, nggak ada gejala, nggak apa-apa, 90% sembuh, ya dia akan makin merasa oh sama aman-aman aja. Nah, kalau ditunjukkan dengan peti mati, menurut saya ada bagusnya sehingga mereka bisa menyadari. Tetapi tetap diperlukan law enforcement, paksaan, baik itu paksaan dalam bentuk lingkungannya yang terpaksa, misalnya jumlah public transport yang makin kecil itu terpaksa. Bahwa di kantor cukup 50% saja, jangan usah masuk, itu keterpaksaan. Atau dengan keterpaksaan yang diatur atau didenda, seperti halnya DKI sudah mau denda, atau pakai jam malam di Depok atau di Bogor. Nah, jam malam ini juga merupakan upaya-upaya mengubah perilaku yang bagus, karena kita tahu banyak masyarakat kita kalau udah sore malam itu kongko-kongko, apalagi angka perokok di Indonesia sangat tinggi, dan kalau merokok pasti kan nggak pakai masker. Dan biasanya merokok kumpul-kumpul, ngobrol. Nah, itu bukan hal yang bagus buat mencegah COVID. Nah, jadi kalau dipaksa lingkungannya tidak ada untuk kumpul-kumpul, karena ada jam malam, akan lebih memudahkan kita mengendalikan atau mengubah perilaku rakyat ini. Kalau sekedar pengetahuan aja memang tidak selalu akan menghasilkan perubahan perilaku. Baik, Prof, tapi kita juga tahu terkait dengan law enforcement, Anda sendiri melihatnya sejauh ini seperti apa, Prof? Karena kalau tidak salah, sekarang di Pemprov DKI saja pun sudah dilakukan law enforcement bagi yang tidak menggunakan masker akan didenda 250.000, atau mereka bisa menjadi atau kerja dengan kerja paksa sosial, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini malah jadi bisa dikatakan jadi uploadan untuk status di WhatsApp atau di media sosial, di Instagram, jadi lucu-lucuan seperti itu malah. Ini jadi bahan bercanda seperti itu. Apa memang kurang tegas atau seperti apa, Prof, Anda melihatnya? Ini barangkali ilmu para ahli perilaku ya. Saya kembali lagi, saya melihat memang budaya bangsa kita ini bukan budaya yang tadi saya sampaikan, budaya yang disiplin tinggi. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan juga proses demokratisasi di mana pemerintahan yang bukan golongannya dianggap sebagai suatu yang berbeda dengan dia, dan tidak mau patuh karena dianggap golongan lain. Ini bagian-bagian yang memang tertanam sejak sebelum COVID, yang mengubahnya makan waktu lah ya. Memang aneh sekali di Indonesia. Pemerintah mempersiapkan vaksin misalnya untuk mengembangkan, tapi yang dia hujat
wah ini dari Cina lah, ada kerjasama inilah, ada itulah, segala macam dikeluarkan yang buang-buang energi tapi menambah risiko. Ini perilaku-perilaku yang harus dirubah, itu yang berpengaruh terhadap sikap cuek karena dikaitkan dengan etnis, dengan bangsa, dengan agama dan sebagainya. Padahal di sini Virus sebenarnya ini maksudnya sama-sama berjuang ya, Prof ya. harusnya begitu. Virus ini tidak kenal tidak kenal agama, tidak kenal partai, tidak kenal golongan ekonomi. Ini kepentingan kita semua. Baik. Jadi janganlah egois hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Baik. Baik, Dr. Sally, kita tahu bahwa Satgas Penanganan COVID-19 juga terus berupaya untuk merubah perilaku masyarakat, kembali lagi disadarkan masyarakat terkait dengan bahayanya COVID-19 ini. Salah satunya kita juga lihat tadi ada kerjasama dari beberapa puskesmas dan juga ada ibu-ibu PKK juga diturunkan dalam hal ini untuk mengingatkan masyarakat. Anda melihat terkait dengan hal ini apakah mampu untuk menyadarkan masyarakat? Ya, jadi edukasi atau pendidikan itu perlu dilakukan dari skop paling besar sampai paling kecil di keluarga ya. Jadi saya kira itu upaya yang cukup yang baik ya, walaupun ya kita lihat aja hasilnya, tapi namanya juga upaya. Dan karena masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang senang berkumpul sebetulnya, dan kelompok-kelompok di masyarakat tuh kita tidak bisa ini abaikan, pasti ada. Nah, mungkin kelompok-kelompok itu yang bisa kita masukkan edukasi-edukasi tersebut. Jadi kami dari profesi beberapa kali, kalau di kalangan sesama profesi mungkin sudah banyak sekali ini ya edukasi, tapi ke masyarakat, dari profesi ke masyarakat itu ya ini mungkin menghimbau juga kepada semua teman-teman dokter di seluruh Indonesia, kita tugasnya masing-masing kita untuk mengedukasi. Jadi dari atas ke bawah ke masyarakat itu tuh betul-betul nggak boleh bosen, karena apapun perlu dilakukan sampai ke skop yang paling kecil. Jadi saya kira sih ya namanya diupayakan ya Mbak ya. Tapi perubahan perilaku apa sih yang saat ini memang paling dibutuhkan oleh masyarakat? Kalau menurut saya pemahaman bahwa saat ini kita tidak bisa seperti dulu masyarakat yang senang berkumpul. Ya, masyarakat Indonesia kan sangat senang berkumpul karena memang bersilaturahmi, keluarga, teman-teman dan sebagainya. Nah itu yang harus diterima bahwa saat ini tidak bisa seperti itu. Contoh sederhana aja, membuat acara ya, acara syukuran, perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya. Itu mesti sama-sama kita terima bahwa tidak bisa seperti dulu. Jadi dan saya beberapa kali dapat undangan, tidak semua bisa menerima seperti itu karena waduh masa iya ya kita nggak ketemu dan lain-lain sebagainya. Nah ini pemahaman ini mungkin culture kita kan beda ya dengan negara lain. Nah ini yang perlu ya tadi Prof. Hasbullah juga sudah sampaikan, tidak hanya ahli medis, barangkali lebih mungkin dari ahli pakar perilaku, para pakar sosiologi, itu semua harus bersama-sama. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Dr. Sally dan juga Prof. Hasbullah. Saya jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Live Talk.